Assalamualaikum, mitra muslim dimanapun Anda berada. Kali ini kita tetap melanjutkan tentang bagaimana manajemen di masa krisis. Salah satu pembelajaran yang menarik adalah saya dapatkan dari surat Al-Baqarah ayat 61, yaitu hasil dari dialog Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya dari Bani Israel. Seperti apa pembelajaran bisa kita dapat dari ayat tersebut? Nah, pada ayat 61 tersebut dikisahkan bahwa Bani Israel meminta kepada Musa, jadi, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Lalu Musa menjawab, Qala atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Jawaban Musa adalah, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Dan kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan seterusnya. Nah, pembelajaran bisa saya dapatkan dari Al-Baqarah ayat 61 itu pertama adalah bahwa doa saja bukanlah hal yang memadai ketika kita menghadapi krisis. Doa semata tidak cukup. Bahwa ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdoa kepada Tuhannya, maka jawaban Nabi Musa, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Salah satu tafsir yang bisa kita munculkan adalah bahwa ada aktivitas yang lebih baik lagi dibanding hanya sekedar berdoa. Bahwa manusia harus mencari peluang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Untuk itu maka Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar pergi ke suatu kota di mana kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, ditukar dengan apa yang kita miliki. Untuk itu saya melihat bahwa Nabi Musa menyarankan adanya pemahaman terhadap competitive advantage. Apa yang kita miliki, yang kemudian kita bisa produksi lebih murah, lebih baik, untuk kemudian dipertukarkan ke tempat lain, ke wilayah lain, bahkan negara lain, untuk bertransaksi. Nah, lebih lanjut, sebetulnya di era saat ini, di era krisis, competitive advantage yang terjadi sifatnya adalah sangat dinamis, tidak statis. Maka kita perlu untuk mencari hal-hal baru, mencari keunggulan-keunggulan baru yang kemudian bisa kita tawarkan kepada pihak lain. Karena seringkali competitive advantage bisa ditiru oleh pesaing kita, dia bisa melakukan apa yang kemudian kita lakukan. Nah, untuk itu maka kita harus terus aktif mencari hal-hal baru. Dan ini sejalan dengan konsep yaitu transient advantage, menggantikan competitive advantage. Bahwa strategi bisnis saat ini melihat competitive advantage itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Maka kita harus terus-menerus mengembangkan strategi inovasi untuk membangun keunggulan-keunggulan baru bagi diri kita dan perusahaan kita. Di masa krisis ini kita malah harus mengembangkan the new advantage yang bisa kita munculkan dari diri kita dan perusahaan kita. Nah, hal lain yang bisa kita dapatkan pembelajaran dari ayat tersebut adalah bahwa Nabi Musa mengajak bahkan menyuruh
umatnya, Bani Israel, untuk pergilah ke suatu kota. Hal ini menyiratkan bahwa going global, bahkan di era sekarang going online, itu sesuatu hal yang harus kita munculkan. Tidak hanya bertransaksi antar kita sendiri, antar komunitas sendiri, tapi kita harus terbuka untuk komunitas lain. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga mengarahkan kepada kita untuk melakukan pasar bebas, tapi harus memiliki keunggulan dalam persaingan tersebut. Mari kita terus mengasah keunggulan kita dan mencari keunggulan baru, terutama di masa krisis ini, untuk terus survive, untuk terus bisa sukses di masa krisis dan setelah krisis. Tidak hanya berdoa, tapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk Motivation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.